Kali ini kita akan membahas mengenai debug troubleshooting website. Sering kita ketemu error seperti ini dari sisi front end kita atau dari sisi ini dari codingan PHP kita ya. Nah, kali ini kita akan coba cari cara yang lebih tepat, lebih detail untuk kita bisa ketemu permasalahannya dan menyelesaikan dengan cepat. Debug itu proses mencari dan memperbaiki bug, yaitu kesalahan dalam kode yang menyebabkan aplikasi kita nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kadang kita pakai echo dari sisi PHP atau dari sisi JavaScript kita pakai console.log ya. Tapi kita kali ini akan menggunakan cara yang lebih baik lagi ya. Nah, di browser tuh tersedia ada developer tools, dan untuk dari sisi backend kita akan menggunakan PHP dan Xdebug, dan untuk editornya kita pakai Visual Studio Code. Untuk mendebug PHP di sisi backend, kita menggunakan Xdebug. Xdebug itu adalah ekstensi PHP yang memungkinkan kita menelusuri jalannya eksekusi kode ya, baris demi baris, dan memeriksa isi variabel di setiap langkah program. Nah, Xdebug ini adalah karena dia ekstensi, jadi harus sudah aktif di PHP kita. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah aktif ya Xdebug-nya. Nah, aktif di PHP sebagai modul atau extension, dan di sisi Visual Studio Code ini sudah harus terinstall sebagai extension. Jadi ada juga ekstensi untuk Visual Studio Code ya. Nah, kalau sudah terinstall dia atau terhubung ke itu, kita tinggal klik listen for Xdebug. Jadi itu harus diinstal dulu di Visual Studio Code, ekstensinya PHP debug. Nanti di sini juga ada cara-cara instalasinya. Untuk instalasi Xdebug di PHP dan di Visual Studio Code, nanti teman-teman bisa cek video saya yang lain ya. Nah, kali ini kita langsung aja untuk lihat cara menggunakannya. Baik, pertama kita punya struktur aplikasi web yang sederhana aja ya. Ini ada PHP info nih tadi untuk yang lihat halaman ini. Dan ini aplikasi web kita yang sederhana, itu ada beberapa file. Nah, ini kita coba yang login Ajax. Nah, nanti kita coba untuk tes debug dari sisi backend. Kita akan coba lihat variabel post yang dikirim ke PHP. Nah, tahap pertama kita buka dulu Visual Studio Code kita, lalu kita pilih ke file login Ajax PHP. Kemudian kita masuk ke bagian sini, Run and Debug. Nah, kita klik Start ya. Kita klik Start. Oke, jika tuh sudah muncul icon-icon seperti ini, berarti ini sesi debug nih sudah running ya. Ini kita siapkan breakpoint di sini. Nah, breakpoint itu adalah penanda ya. Nah, jadi di baris kelima ini nanti eksekusi akan berhenti di sini. Nanti pada waktu berhenti kita bisa lihat variabel yang dikirimkan. Oke. Kita coba masuk kembali ke halaman login kita. Ini kita tadi isi admin, dan ini passwordnya sembarang aja. Oke. Nanti pada waktu ini kita klik login, itu di Visual Studio Code itu akan blink ya, menandakan itu ada sesi debug yang berjalan. Baik, kita coba. Oke, nah ini dia langsung aktif.
Nah, dan program terhenti di sini di baris kelima. Nah, di sini kita bisa lihat di sisi kiri ini ada local variable dan super global. Nah, kita coba cek karena tadi ini adalah post ya, berupa post. Kita coba cek nilai postnya apa aja sih. Nah, oke, ini username-nya admin ya. Ini post yang dikirim, passwordnya di sembarang, dan remember tuh kosong. Nah, selain post, kita juga nanti bisa ngeliat nilai get atau nilai cookie, yang files, misalnya kita ada file upload, ya. Jadi di situ tadi ini enaknya debug, kita bisa ngelihat banyak variabel dan segala macam ya. Misalnya kita majukan eksekusi ke sini, kita pasang breakpoint lagi di sini, ya. Kita pasang breakpoint, nah kita continue. Nah, program terhenti di sini dan kita lihat sekarang local variable. Nah, local variable sekarang username-nya ada, password. Oke. Kita pasang lagi breakpoint misalnya, atau di sini, bebas-bebas saja. Terus kita continue lagi. Oke. Nah, jadi breakpoint itu untuk kita bisa, oh ini program terhenti di sini, nanti kita bisa lanjutkan continue atau take over atau di restart. Nah, ini adalah sampel ya bagaimana sesi Xdebug dijalankan dari Visual Studio Code. Jadi kita klik login. Nah, ini kembali breakpoint kita bisa lepas lagi breakpoint kita bisa maju langsung ke sini. Nah, kita langsung ke sini ke exit. Nah, breakpoint ini kita bisa pasang di mana aja. Jadi kita continue, misalnya kayak gini lagi. Nah, dia langsung terhenti di exit. Nah, kalau kita tanpa breakpoint, itu dia nggak terhenti. Tapi begitu kita pasang breakpoint, oke. Nah, dia kan terhenti di sini. Itu loh teman-teman ya. Nah, breakpoint juga misalnya begini, kita udah banyak bikin breakpoint. Ini kita bisa misalnya kita bisa remove dari sini atau dari sini juga. Ini juga banyak fungsi-fungsi ya, breakpoint expression segala macam. Nanti teman-teman bisa eksperimen sendiri untuk lebih dalam penggunaan uh, sesi debug di Visual Studio Code. Baik, sekarang kita masih pindah ke sisi front end ya. Semua browser modern itu mempunyai developer tools ya, Chrome, Firefox, Edge ya. Nah, developer tool kita bisa buka dengan tombol Ctrl Shift I. Nah, ini web developer tools, Ctrl Shift I, kita klik ke sini. Nah, ini kita masuk ke developer tool. Ya. Di sini tuh ada banyak tab ya. Inspektor ini untuk inspek halaman web kita. Konsol itu tempat munculnya pesan-pesan error JavaScript. Jadi kalau kita misalnya masuk ke sini tuh yang konsol, misalnya di sini kita bikin di JavaScript kita bikin sebagai konsol. Ini nanti larinya ke sini ya. Ini debugger tuh sama seperti Xdebug tadi, kita bisa debug JavaScript kita. Nah, nanti kita akan
masuk ke bagian sini nih, bagaimana kita mendebak HTML kita atau JavaScript kita. Kemudian network nih sangat penting ya. Um, Nanti kita bisa lihat request kita tuh berhasil, juga kita bisa lihat status HTTP statusnya 200, 400, 400 atau yang segala macam lah. Paling seperti ini misalnya, ini saya refresh saja. Nah, ini network nih kelihatan ya. Requestnya tuh pada waktu di refresh itu ada 5 request dijalankan ke web server. Di sini ada statusnya, metodenya, domain segala macam. Nah, ini juga untuk style, untuk ngecek ini banyak tab. Oke. Nah, ini coba sekarang kita masuk ke debugger ya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai debug ya. Oke. Nah, ini masuk ke dalam bagian kiri. Ini setelah kita pilih debugger ya. Nah, di sini root kita, sini PHP kita. Nah, kita masuk ke login Ajax kita. Nanti di sini kelihatan nih source kita nih. Tapi yang PHP tadi kan udah nggak kelihatan karena ini di sisi backend ya. Yang terlihat tuh hanya yang di outputkan ke browser sebagai respon HTTP response. Nah, ini kita bisa debug juga seperti tadi kita mendebug di Xdebug misalnya. Di sini saya pasang breakpoint di sini. Kita klik di sini. Nanti program akan terhenti di sini. Ya. Kita coba misalnya lalu kita klik login. Nah, di sini terhenti ya. Dan kalau kita geser, nah itu terlihat tuh lokal variabelnya. Atau dari sini juga bisa terlihat tuh. Kita majukan lagi misalnya, terus kita continue bisa dari sini. Kita maju ke breakpoint berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk setiap variabel misalnya nih XHR, kita bisa lihat semua propertinya. Nah, jadi ini penting pada waktu kita lagi troubleshooting ya. Kita bisa tahu secara detail variabel-variabel yang muncul, variabel-variabel yang aktif. Kita majukan lagi misalnya seperti ini. Nah, di sini kan ada invalid credential. Nanti kita coba tes mendebak misalnya kalau pada waktu ada problem. Nah, kita tes lagi ya teman-teman seperti ini. Oke, nah ini mirip seperti yang di Visual Studio Code ya. Cuma bedanya ini debugnya kita lakukan dari developer toolnya browser, bukan dari Visual Studio Code. Jadi berbeda dari sisi backend PHP, kita debugnya di dalam Visual Studio Code. Nah, untuk sisi front end, kita debug JavaScript-nya ya lebih tepatnya dari sisi developer tools-nya. Selain yang debug dari coding, kita juga bisa telusuri request-request itu jalannya seperti apa di bagian network. Nah,
Untuk troubleshooting permasalahan itu penting, jadi kita semua bisa cek semua responnya. Oh, ini ada respon JSON seperti ini didapat, uh, stack trace, headers. Kita bisa lihat HTTP respon header yang dikirim dari web server, juga kita bisa lihat request header yang dikirim browser, dalam hal ini XML HTTP request ke web server. Ya, jadi nanti kita uh, bakal banyak dibantu dengan developer tool ini. Misalnya untuk sisi HTML kita bisa menggunakan inspektor misalnya, untuk kita bisa um, troubleshooting, atau misalnya kita lagi rancang form, nanti kita bisa langsung bermain di sini secara real time, kita ganti kelasnya segala macam, dan itu akan jalan ya, seperti ini misalnya. Nah, ini langsung real time hasilnya, dan konsol juga kita bisa cek. Oke, nah jadi kurang lebih sederhananya seperti itu ya untuk debugging dari sisi front end menggunakan developer toolnya browser. Baik, sekarang kita coba ya debug back end dan front end. Ya, ini saya tutup dulu developer toolsnya, dan kita coba buka lagi login Ajax. Nah, oke, kita buka developer tools. Nah, nanti kita mau cek pada waktu misalnya ini login, kita klik itu di network apa yang terekam. Kita masukin nih, oke, login. Nah, di sini terlihat ya, saya kecilin dulu biar teman-teman bisa lihat gede. Nah, di sini terlihat itu statusnya 200, metodenya post, domainnya, nama uh, endpointnya, URL-nya, protokol. Nah, kita bisa lihat HTTP headers. Ya, kita juga bisa cek di sini nih. Ini respon header dari browser. Ya, semua lengkap nih. Terus ini request header. Request header tuh HTTP header yang dikirim browser ke web server ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dikirim itu ada cookie, juga ada data-data header yang umum ya. Dan juga misalnya kita bikin custom HTTP header pun nanti semua terlihat di sini. Dan ini misalnya di sini kita bisa tahu, oh ini di request dengan XML HTTP request. Nah, itu semua terlihat di bagian sini ya. Kita bisa cek juga di bagian cookies. Kita misalnya kita lihat ini request. Nah, ini nilai request nih, form-form ini nih, admin ini kita lihat nih payloadnya ini. Ya, ini yang dikirim. Ini adalah request payload, dan ini HTTP response yang dikirim web server ke kita. Kita bisa cek nih row-nya seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita pengen debug misalnya pada waktu request ini dijalankan, seperti awal tadi di awal contoh ya, kita bisa misalnya juga melihat di sisi backend username atau post kita kirim lagi. Nah, jadi secara real time
Xdebug juga terhenti ya, sesi debug kita tuh langsung mengak pindah ke breakpoint yang tadi kita set. Jadi di sini kita bisa lihat variabel-variabel post yang diterima oleh PHP. Jadi kurang lebih begitu ya flow-nya. Jadi misalnya kita lagi ngedebug front end dan kita bisa lihat langsung di sisi back end kita tuh seperti apa gitu loh. Nah ini kurang lebih seperti ini ya flow-nya. Jadi kita masuk ke sini ke bagian front end kita, bagian form kita, dan kita juga jalankan debug di sisi PHP-nya. Nah sekarang misalnya saya coba ini saya clear dulu. Saya coba misalnya kita bikin error ya. Saya masuk ke source code-nya tadi. Nah ini kan seharusnya pada waktu login itu sukses, dia akan kirim JSON object ya yang berisi sukses terus redirect ke dashboard PHP. Nah ini kita anggaplah ada bug, kita bikinlah ada bug misalnya nih ternyata kita typo di sini, kita tambahin huruf X misalnya ya kayak seperti ini. Oke, ini kita nggak usah debug dulu di sisi PHP-nya. Nah, kita coba jalankan di sisi front end. Oke, kita mau masukin dulu deh password yang benarnya. Admin dan admin. Ini ada undefined ya, undefined. Jadi kalau kita cek tadi di source code kita di bagian PHP, nah, kita kan pada waktu loginnya sukses, admin, username admin, password admin ya, dia akan kasih JSON objects ya dengan salah satu propertinya tuh sukses seharusnya. Cuma yang kita kirim tuh sukses X. Nah, kita coba debug di sini. Kita coba debug di sisi browser ya. Kita cek ya ini oke ya. Jadi pada waktu tombol login diklik, ini kan event handlernya di sini. Ya. New open bukan di sini. Oke, jika sukses. Oke, kita cek di sini. Kita tambahkan dulu breakpoint di sini. Oke. Nah, tadi ingat ya, kita sudah bikin yang error di sini. Output dari sisi PHP kita ada kasih error. Nah, kita coba troubleshooting atau debug di sisi JavaScript. Kita coba masukin admin, usernya admin ya, yang benar. Terus kita klik login. Oke, nah sekarang kita coba evaluate nilai dari REST. Nah, di sini langsung terlihat ya. Nah, REST-nya itu ternyata objek ada ini benar-benar redirect dashboard PHP. Nah, di sini sukses X true. Ya. Ya. Jadi dari codingnya if rest dot sukses, artinya dia mengharapkan ada
properti sukses. Tapi ternyata sukses itu tidak terdefinisikan ya, karena tadi PHP ngasihnya sukses X, bukan sukses. Oke. Jadi data yang dikirim ke PHP propertinya adalah sukses X, sehingga yang di sisi codingan JavaScript ya itu yang dikirim dari PHP adalah sukses X, cuma yang diterima seharusnya adalah sukses, sehingga itu undefined. Nah, itulah tadi mengapa sebabnya itu muncul undefined. Nah, sekarang kita misalnya kita benerin aja langsung di sini pakai ini deh biar cepet. Ini kita breakpoint lagi biar kita lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah sesuai ya objeknya. Ada redirect dan ada sukses sesuai dengan apa nama nama properti yang diharapkan dari respon, sehingga nah itu langsung muncul seperti itu. Nah, jadi dengan debugger tadi kita bisa betul-betul bisa apa ya menelusuri ya, bisa cek ini objeknya apa, ini apa, benar atau enggak, seperti itu ya. Kita cek. Nah, oke, respon. Oke, message invalid credential. Successful. Jadi kita bisa betul-betul dapat informasi semuanya secara sangat detail dengan debugging ini. Nah, begitu juga misalnya kalau dari sisi PHP misalnya ya, kita kita coba bikin error ya di sisi ininya misalnya nah di form datanya ya. Ini kita ganti misalnya jadi username X. Katakanlah kita ada typo di sini. Di sisi JavaScript ya. Username X. Oke. Jadi kita simulasi, kita kirim data yang salah. Karena misalnya kita ada typo lah username X. Sementara di sisi PHP seharusnya itu username. Nah, variabel postnya. Oke. Ini saya save dulu. Oke, ini kita refresh lagi halamannya. Ini kita buang dulu breakpointnya semua. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Nah, ini sudah ya source code-nya udah sesuai yang tadi nih. Jadi kita akan simulasi, kita kirim data post yang salah. Harusnya username, tapi sekarang username X. Ini jangan kita debug dulu. Kita lihat misalnya apa sih yang terjadi. Oke, invalid credential. Kita bingung nih, apa nih? Kok invalid credential sih kata server? Ya. Sementara ini cuma gara-gara typo di sini. Nah, tapi kadang kita bingung nih. Oh, dari mana mulai nyari ya? Kita udah coba cek misalnya masuk ke sini, bener nggak sih ini username? Ya kan? Atau misalnya kita lihat lagi di sisi ini kita misalnya, kita bisa lihat di network kita. Ini kita clear dulu misalnya, saya kirim ulang. Ya, ini post
kita bisa troubleshooting dari sini juga, misalnya dari sisi front end sebelum kita masuk ke back end. Nah, kita lihat request kita. Nah, dari sini aja udah kelihatan name, username X. Dari sisi sini kita udah bisa lihat, oh ini ada kesalahan typo misalnya. Tapi kita coba skip ini, kita langsung aja misalnya ke troubleshootingnya di sisi PHP. Oke, pertama simpel aja, kita coba pasang di sini breakpoint, terus kita aktifkan debuggingnya. Nanti kita cek nih apa yang error ya, variabel-variabel apa sih yang salah yang dikirim dari browser. Oke, ini sudah aktif. Nah, kita masuk kembali ke sini, kita coba admin, kita kasih password yang benar, admin, klik login. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi debug PHP. Nah, di sini kita cek super global dulu. Kita lihat, kita tadi curiga di sisi postnya. Nah, dari sini kan kelihatan. Oh, ini ternyata ya data post yang dikirim dari klien itu username X. Sementara di sini harusnya username. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat nih. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini juga berlaku untuk misalnya kita pengen cari permasalahan yang lain, variabel apa ini kira-kira yang dikirim dari klien yang salah. Jadi ini misalnya kita kembalikan benar. Nah, terus kita coba lagi login. Nah, sekarang ini udah postnya udah benar. Oh, ini masih username X ya. Oke, ini kita refresh dulu. Kita save dulu. Refresh lagi. Oke, ini sudah di refresh. Oke, ini udah benar ya username. Nah, ini sekarang kita sudah dapat nilai yang benar. Berarti loginnya udah sukses. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa debug di sisi klien dan juga pada saat bersamaan juga sisi debug di sisi back end. Misalnya seperti tadi ya, admin, kita kasih admin misalnya, kita bisa lihat kok di sisi network nih. Oh, ini udah keburu apa tadi? Udah keburu di redirect ya. Nah, jadi misalnya tadi kita pengen tahan nih, aduh jangan di redirect dulu deh. Nah, itulah makanya kita bisa pasang di sini breakpoint. Jadi dia nggak langsung redirect. Jadi misalnya kita tahan aja di sini. Nah, ini tertahan di sini. Jadi dengan memanfaatkan ya, kalau tadi kita nggak tahan breakpoint di sini, dia langsung redirect di sini kan. Jadi kita nggak bisa ngecek lagi nih postnya di sini.
Jadi, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman pada waktu kita misalnya, menggabungkan, teknik debug dengan front end menggunakan developer tool dan debug dengan, back end sisi PHP dengan PHP Xcode ya. Ya beberapa tips ya teman-teman, pertama untuk sebagian PHP itu kita aktifkan, display error ya, di display error dan juga, error reporting itu kita pilih all dan display error itu kita aktifkan end dan juga, kita juga apa namanya, aktifkan logging ya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan, mmm, kita tambahkan error log itu jadi untuk mencatatkan log kita ke dalam file app log. Nah, nanti teman-teman bisa cek itu untuk fungsi error log itu seperti apa. Jadi ini kita membuat logging. Jadi selain kita debug, kita juga punya file log di dalam folder kita atau di manalah kita bisa tentukan sendiri. Dan juga hindari debug di server produksi. Jadi kita usahakan di server development ya. Karena kadang kalau misalnya kita debug di dalam server produksi itu terlalu riskan ya, bisa aja ya banyak resiko lah ya intinya. Saya nggak sarankan ya untuk kita debugging langsung di server produksi. Um, Baik, saya kira cukup demikian ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk mengikuti. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Ya, terima kasih.